Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahibul bait kita yang dimuliakan Allah, Nenenda, Ayanda, Misi, dan juga keluarga besar yang lain, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya mulia. Juga mohon maaf tidak bisa berbahasa Sunda, jadi bahasa Indonesia. Bahasa Sunda yang saya tahu cuma dua, Kadir dan Kadita. Jadi jemaah sekalian, kita berkumpul dalam rangka pertama menyambungkan kembali tali silaturahim kita karena dalam perintah Allah. Yang kedua, kebetulan kita sekarang di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Manusia ini adalah makhluk yang gampang lupa. Semakin lama manusia berjarak dengan suatu kejadian, biasanya semakin lupa. Oleh sebab itulah, supaya mengatasi lupa ini, perlunya namanya peringatan-peringatan. Kata peringatan itu artinya mengingat kembali sebetulnya, recall, remind. Jadi kita melakukan peringatan itu penting sebetulnya. Apa sebabnya? Karena sudah dikatakan oleh para ulama bahwa kita manusia ini adalah tempatnya lupa dan salah. Definisi manusia di dalam bahasa Arab itu adalah al-insanu mahallul khata'i wal nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bahkan di dalam Al-Quran pun kita mengatakan begitu. Rabbana la tu'akhidna innasina. Innasina itu artinya kalau kami lupa. Jadi manusia itu gampang lupa, ya. Karena apa sebabnya? Kemampuan menyimpan kita itu pertama terbatas. Yang kedua, seperti kita komputer, kalau lama kelamaan tidak dibuka, dia akan terpendam di dalam. Dia akan terpendam dan kemudian biasanya dipanggil lagi keluar, di loading ulang, baru dia muncul. Coba kita misalnya punya file yang lama sekali tidak dibuka, atau aplikasi di handphone lama sekali tidak dibuka, itu nanti begitu kita buka pertama kali banyak sekali update-annya, minta diupdate dulu. Nah, kan artinya bahwa kita butuh selalu membuka suatu aplikasi supaya aplikasi itu terupdate terus-menerus, dan yang kedua bisa terkondisikan dengan situasi. Nah, begitu dengan kita manusia. Maka di mana-mana di dunia itu pasti ada peringatan. Ada peringatan kemerdekaan negara, ada peringatan satu tokoh-tokoh tertentu. Jadi kemudian mengherankan kalau kemudian Nabi kita tidak ingat. Sementara jaraknya dengan kita sudah sangat jauh. Bahkan ingat peringatan kita dengan Nabi itu hanya melalui pengetahuan. Karena kita tidak berjumpa dengannya. Sesuatu yang tersimpan pada diri kita melalui pengetahuan, bahkan jauh lebih gampang hilang daripada berjumpa secara langsung. Ya, kalau misalnya kita membaca buku tentang tokoh-tokoh itu cepat hilang dibanding dengan kita pernah bersama orang itu, misalnya teman SMA kita atau teman SMP kita, itu pasti lebih lama simpannya karena kita pernah berjumpa, kita pernah sekelas selama 3 tahun di SMP misalnya. Nah, bagaimana dengan Nabi? Kita tidak pernah berjumpa secara fisik. Jadi hadirnya Nabi dalam diri kita itu hanya melalui pengetahuan namanya, dan dia lebih gampang lupa daripada berjumpa secara fisik. Nah, dengan demikian, kalau ini tidak diulang-ulangi terus-menerus, tidak di-reminding, tidak di-recalling, maka dia lama-kelamaan akan hilang. Dan ketika hilang Nabi dalam diri kita, apa sebetulnya yang hilang?
Bukan hanya nabinya, tapi kualifikasinya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadi namanya anomali di masyarakat kita. Banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi, tetapi jauh dari akhlak Nabi. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, Indonesia ini adalah negara yang dianggap dalam ranking beragama paling tinggi di dunia. Tidak ada negara yang jemaah hajinya ngantri sampai 40 tahun kecuali di Indonesia. Ya. Tidak ada negara yang azannya bersaut-sautan menara kecuali di Indonesia. Kalau kita duduk di sini dan sebentar salat zuhur, kedengaran dari beberapa menara itu azan. Ya. Artinya begitu banyak, simbolik sekali ini. Ya. Mungkin tidak ada negara di dunia yang dua hukumnya kecuali Indonesia dan Malaysia mungkin. Ada hukum sipil, ada hukum agama, ada pengadilan umum, ada pengadilan agama di Indonesia ini. Ya. Jadi syarat dengan simbol-simbol itu. Di Indonesia ada namanya bank syariat, bank muamalat dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama dari hari ke hari kita menyaksikan ada semacam jarak yang begitu jauh dengan perilaku yang Rasulullah ajarkan. Contohnya misalnya, Indonesia sebagai negara yang paling ramai fenomena beragamanya. Tapi tidak pernah ada di dunia sejauh kita baca berita di mana orang dibunuh lalu kemudian dicincang-cincang sampai 500 bagian, kecuali di Indonesia. Ya. Yang terjadi kemarin yang perempuan itu. Ya. Mungkin kita katakan yang melakukan itu preman atau mungkin tidak punya sekolah. Dia sarjana komunikasi, Eskom. Ya. Melakukan itu kepada pasangan hidupnya. Ini kan mengerikan sekali, Bu sekalian. Ya, dan dia Islam. Ya. Bahkan lebih fatal lagi kita lihat bahwa di Kementerian Agama yang seharusnya menjadi teladan dalam keagamaan itu kemudian terjadi korupsi, dan yang dikorupsi tidak tanggung-tanggung adalah jatahnya orang-orang yang seharusnya dipercepat pemberangkatan hajinya, menunggu sudah puluhan tahun. Ya. Kan ini namanya anomali Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sebabnya sebetulnya? Satu tadi yaitu tidak memperingati lagi Nabi. Kalau itu memperingati Nabi, misalnya maulid, hanya bersifat prosedural, tidak substansial. Nah, kalau prosedural artinya apa ya? Ala kadarnya saya bikin panitia, setelah itu pengurus masjid merasa sudah menjalankan tugas panitia, yaitu peringatan Nabi. Padahal peringatan juga tidak bermakna di situ. Peringatan itu artinya apa? Merecall kembali, mereminding kembali apa yang menjadikan Nabi itu luar biasa di masa Tuhan, di mata Tuhan. Dan Nabi di mata Tuhan luar biasa bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tetapi yang di masyarakat kita itu yang dibangga-banggakan dalam beragama itu kalau rajin puasa Senin Kamis, banyak salat tahajudnya. Apakah itu salah? Tidak salah, tetapi itu hanya bagian tertentu dari agama. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, cobalah Bapak Ibu sekalian baca Al-Quran, tidak pernah Al-Quran memuji Nabi karena salatnya yang banyak, karena puasanya yang banyak. Lalu apa yang menyebabkan Allah memuji Nabi dalam Al-Quran? Ini artinya dalam Al-Quran itu artinya Allah langsung. Kalau hadis kan masih bisa sahih, bisa tidak. Di dalam Al-Quran surat Al-Qalam dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Jadi artinya dipujikan Nabi itu karena akhlaknya mulia, perilakunya, moralitasnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Menggunakan kata azim di sana. Tidak dikatakan wa innaka la'ala musallin azim. Kau benar-benar pelaksana salat yang mulia, enggak ada. Jadi di dalam Al-Qur'an tidak ada celaan, tidak ada kecaman kepada orang yang berakhlak baik, tetapi ada kecaman bagi orang yang salah. Dan kita semuanya Bapak Ibu pasti hafal ayatnya karena ayat pendek, surat pendek. Namanya surat Al-Ma'un. Dalam surat Al-Ma'un itu dikatakan fawailun lil musallin. Orang salat itu bisa masuk neraka, kata Tuhan di situ. Wail itu neraka wail. Ini orang salat bisa masuk neraka wail. Sebaliknya coba cari dalam Al-Quran tentang akhlak, tidak ada. Akhlak itu adalah dalam bahasa lainnya adalah amal soleh. Selalu di dalam Al-Quran itu setelah iman selalu amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati. Demi masa manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Rugi kata Tuhan. Al-khasr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, kecuali kalau dia beriman dan beramal saleh. Dan amal saleh itu bisa sampai mengalir sampai surga nantinya.
dalam surat Tatin dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu dapat ajrun ghairu mamnun. Ajr itu artinya apresiasi, pahala, imbalan, jaza. Ghairu mamnun, tidak putus-putusnya, unlimited, no ending sampai akhirat. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau baca Al-Quran tentang sorga, selalu di sorga ada kata-kata sungai-sungai mengalir. Tidak pernah menemukan di dalam sorga itu ada lautan, nggak ada. Dalam sorga itu ada danau, nggak ada. Yang ada selalu disebutkan Al-Quran itu tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai-sungai. Kok kenapa selalu anhar disebutkan sungai-sungai? Sungai itu sesuatu yang mengalir. Kalau ada sungai pasti kita tanya hulunya di mana. Sorga itu hilir. Sulunya di mana? Di dunia. Jadi itu yang disebut sorga di situ mengalir dari dunia. Apa yang kita lakukan di dunia baru mengalir ke akhirat? Coba Bapak sekalian kita beruntung sejenak. Salat tidak. Karena salat itu untuk diri kita. Yang namanya mengalir itu kita meninggal masih dia amalkan orang lain. Ya. Maka yang mengalir itu amal saleh. Saya guru mengajar. Walaupun dia punya pengetahuan, kalau tidak diajarkan ya tidak menjadi amal saleh. Karena kalau kita ajarkan, orang juga beramal dengan ilmu itu, dia dapat pahala jariah namanya. Kita punya harta, digunakan untuk bangun panti asuhan ataukah sekolah. Ya, maka itu setiap orang belajar di sana dan beramal saleh, dia dapat. Ya. Ada jembatan roboh, kita perbaiki. Setiap orang lewat di situ dapat pahala. Itu namanya ajrun ghairu mamnun. Tapi kalau kita cuma sholat sendiri, apa ajrun ghairu mamnunnya di sana? Tidak ada. Cuma kita kan? Kecuali kalau ilmu salat kita diajarkan kepada anak kita, sahabat kita, itu baru jadi ilmunya diajarkan. Ya. Kalau kita puasa Senin Kemis, apa yang menjadi amal jariah di sana? Kan untuk kita saja. Ya. Tidak ada. Kecuali kalau kita juga ajarkan orang lain berpuasa Senin Kemis, itu baru jadi amal jariah. Jadi amal jariah itu intinya adalah dari amal saleh. Maka dikatakan dalam surat Tatin illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, jadi intinya adalah bahwa Nabi kita ingat karena akhlakul karimah, seperti kata ayat dalam surat Al-Qalam surat 68 ayat 4 tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Itu di Al-Qur'an. Apa pengakuan Nabi? Kita semuanya juga hafal hadis ini. Ini hadis. Hadisnya mengatakan wa ma buistu illa liutammima makarimal akhlak. Ini redaksi hadisnya ada dua. Ada wama buistu, maknya dimulai dengan mim negasi, tiadalah, baru illa, ma buistu illa. Ada juga innama buistu liutammima makarimal akhlak. Kita mulai dari redaksi pertama. Ma buistu illa liutammima makarimal akhlak. Artinya tiadalah saya diutus. Artinya apa kata tiadalah saya diutus? Menegasi semua tujuan lain. Ya. Tujuan saya diutus adalah liutammima, menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak manusia. Ya. Di tempat lain innama buistu, sesungguhnya atau hanya saja saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi itu yang kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi dan sejalan dengan Al-Quran. Nah pertanyaannya itu apa itu? Akhlakul karimah ataukah akhlak yang mulia tadinya? Akhlak itu, karena ini menggunakan bahasa Arab ya. Dalam Al-Quran tadi, wa innaka la'ala khuluq. Khuluq dengan akhlak sama. Kalau akhlak itu bentuk jamak, khuluq bentuk tunggal. Itu bedanya. Tapi baik khuluq ataupun khalaq, dari kata yang sama yaitu khalaqa, menciptakan. Ya, namanya menciptakan. Jadi kata khuluq, akhlak itu dari kata khalaqa yakhluqu, menciptakan. Dari situ muncul kata khaliq, Allah pencipta. Kita sebagai makhluk yang diciptakan, kan begitu, dari situ semuanya. Jadi apa yang disebut dengan akhlak ataukah khuluq? Yaitu berbuat seperti perbuatan Tuhan. Karena Tuhan adalah khaliq. Ya. Jadi ulangi, yang namanya akhlak itu berbuat seperti perbuatan Tuhan. Apa perbuatan Tuhan? Gampang. Yang 99 nama Allah tadi. Pengasih, penyayang, memaafkan, kalau gitu sekalian ya. Berpengetahuan, itu alim. Ya, seperti itu. Aziz, tidak gampang roboh secara psikologis.
tidak gampang tidak gampang berkeluh kesah, itu aziz, begitu. Jabar, kuat, bisa jadi tempat bergantung dan sebagainya. Pokoknya semua Asmaul Husna itu adalah kualifikasi akhlakul karimah. Makanya Nabi mengatakan orang yang berakhlak dengan nama-nama Allah, namanya Asmaul Husna, maka disebut dengan takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Jadi yang disebut dengan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya kau Muhammad berakhlak dengan akhlak yang mulia. Azim itu Allah, al-azim. Sadaqallahul azim kan? Ya. Jadi artinya apa? Berakhlak dengan akhlak yang mulia, yaitu berakhlak dengan akhlak Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kamu benar-benar Muhammad berakhlak dengan akhlak Allah. Mana contohnya? Contohnya misalnya kita baca dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 128. Di situ Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Laqad ja'akum, sungguh datang kepada kalian, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Siapa itu? Rasul dan seorang rasul. Ya. Apa kualifikasinya sehingga diangkat sebagai rasul? Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya penderitaan kalian. Ini harus kita camkan. Terlalu berat baginya atas penderitaan kalian. Berarti Nabi diangkat jadi Nabi karena tidak ada lagi pikiran tentang dirinya. Yang dipikirkan adalah orang lain. Kalau kita kan yang kita pikirkan diri kita. Ketika kita selalu memikirkan diri kita, itu disebut dengan narsis. Itu namanya egoistik. Itu namanya anania. Dan orang yang semakin tinggi kualitas ananianya, egoistiknya, nanti akan mengidap penyakit NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ya. Dia marah kalau tidak dihormati. Ya. Lihatlah jemaah sekalian terbahagia, itu kasus di Probomuli. Probomuli namanya. Probomuli. Ya. Anak wali kota SMP pakai mobil ke sekolah. Ditegur sama satpam, dia marah, pecat kepala sekolahnya, pecat satpamnya. Ini kan namanya narsistik. Harusnya kan dia bersyukur karena satpam bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mengatur parkir dengan baik. Tapi justru marah. Dan ada beberapa pejabat seperti ini, cuma sekesar bahagia. Seperti juga bupatinya dulu, Pati misalnya. Begitu pertama kali diangkat langsung berceramah. Saya sekarang tidak seperti pendahulu saya. Ya, kata dia. Saya kalau membuat program, jangan pernah ada yang keberatan. Kalau kalian keberatan itu ceritanya lain. Wah, rakyat marah kan begitu. Hanya di demo, dipermalukan, dilempar sendal di atas mobil. Ini yang terjadi jemaah sekalian bahagia. Jadi apa sebabnya yang terjadi ini? Fenomenanya tidak akhlak. Ya. Sampai ke tingkat atas sana. Ya. Nah, jadi dengan demikian jemaah sekalian bahagia. Jadi berakhlak yang mulia itu adalah berakhlak dengan Asmaul Husna. Nah, sayangnya lagi-lagi tadi Asmaul Husna di masyarakat kita hanya dibaca secara prosedural juga, tidak secara substansial. Ya. Setiap biasanya ada acara-acara nikahan itu pasti ada bacaan Asmaul Husna, tapi dibaca begitu saja. Ya. Padahal sebetulnya jemaah sekalian berbahagia, dibaca itu untuk diserap. Makanya di dalam Al-Quran surat 7 Al-A'raf ayat 180, situ Allah mengatakan, walillahil asmaul husna. Allah itu punya asmaul husna. Fada'uhu biha. Apa artinya fad'uhu? Berdoalah, mintalah biha dengan itu. Jadi doa yang paling bagus itu adalah meminta kepada Allah agar memberkahi kita, melimpahkan kepada kita kualifikasinya, nama-namanya tadi, agar kita juga jadi pengasih, agar kita juga jadi penyayang, agar kita juga jadi pemaaf, agar kita juga jadi taf, agar kita juga jadi pekerja keras, agar kita juga jadi tidak gampang berkeluh kesah. Seperti itu semuanya. Ya. Agar kita menjadi pembelajar, alim. Semua nama-nama itu jemaah sekalian berbahagia harus kita miliki. Nah, dengan demikian tidak ada satupun asma Allah yang tidak boleh kita miliki, harus kita miliki. Ada yang mengatakan kecuali mutakabir, Pak Ustaz. Ya. Yang ada dalam Al-Quran itu yang dilarang bukan mutakabir, istikbar. Beda dengan mutakabir. Coba kita baca Al-Quran itu bukan mutakabir yang dikecam, tetapi istikbar. Contohnya iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara.
bukan abawa mutakabir, ya. Jadi beda istikbar dengan mutakabir, ya. Kalau mutakabir boleh, mutakabir itu artinya bahwa kita ini adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah. Itu mutakabir. Kita ini adalah makhluk yang paling mulia daripada makhluk yang lain. Makanya kita tunjukkan bahwa kita sebagai khalifah di antara makhluk-makhluk itu. Apa namanya khalifah? Pendekatannya bukan eksploitatif, tapi pendekatannya adalah pendekatan yang sifatnya memperbaiki keadaan, pendekatan kreatif, pendekatan inovatif, bukan pendekatan destruktif dan eksploitatif. Ya. Itu yang disebut dengan khalifah fil ardi. Kalau pendekatannya destruktif, pendekatannya misalnya merusak, nah itu bukan khalifah di muka bumi. Maka dalam Islam itu cuma sekesar bahagia, semuanya ini harus digunakan. Kata digunakan itu dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian sesuatu yang tidak boleh dimakan, ya tidak boleh dibunuh, kecuali membahayakan manusia. Karena manusia makhluk yang paling mulia. Dan sebagainya, dan sebagainya. Apa sebabnya? Karena dalam pandangan Islam tadi, akhlak itu dari kata khalik. Sedangkan yang namanya yang lain itu namanya makhluk. Ya. Apa namanya makhluk? Makhluk itu artinya ada jejak khalik pada dirinya. Jadi pada cecak ada jejak khalik pada dirinya. Pada kelapa ada jejak khalik pada dirinya. Pada daun-daun ada jejak khalik pada dirinya. Sehingga segala sesuatu itu harusnya mengingatkan kita kepada Allah, sehingga kita memperlakukan mereka semuanya dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena segala sesuatu itu mengingatkan kita kepada Rabb-nya. Makanya dalam pandangan Islam, segala sesuatu itu disebut dengan ayat, tanda, sign. Ya. Ada clue di dalamnya. Ada hints di dalamnya. Al-Quran mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada perputaran malam dan siang, la ayatin, benar-benar ada ayat. Bagi ayat-ayat kebesaran Allah bagi orang yang menggunakan akal pikirannya. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran itu ayat yang berbicara tentang ayat-ayat lebih banyak daripada perintah salat. Misalnya Allah memudahkan itu awan bergerak. Di dalam awan itu tersimpan misalnya air. Setelah itu kemudian terjadi kondensasi turun. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Ada ayat bahwa kamu menyaksikan perahu-perahu berlayar di atas laut. Allah yang memudahkan itu semuanya. Jadi banyak sekali ayat seperti dalam Al-Quran. Jadi artinya apa? Dalam pandangan Islam kita tidak boleh terjadi pandangan dikotomistik antara salat dengan bertani, antara salat dengan nelayan, antara salat dengan kantoran, antara salat dengan tentara, polisi, tidak boleh. Kenapa? Pandangan Islam itu adalah bersifat menyeluruh, bersifat holistik. Ya, bersifat tidak boleh ada pembeda-pembeda antara satu unsur dengan unsur lain. Jadi kita tidak mengatakan orang itu ahli agama. Kenapa? Dia rajin ke masjid. Harus kita katakan kalau orang rajin ke sawah demi menghidupi keluarganya, dia ahli agama juga. Kenapa kira-kira? Karena ketika dia menikah, dia bikin perjanjian untuk bertanggung jawab kepada keluarganya. Dan itu syariat itu. Jadi saya katakan, oh bapak itu ahli ibadah, kenapa rajin ke masjid? Ini cara pandang kita selama ini seperti itu. Harusnya orang pergi berkebun, orang yang pergi menjadi tentara, itu semuanya adalah mulia di hadapan Allah SWT, karena itu semuanya adalah ibadah. Cuma memang nantinya di dalam Islam, ibadah dibagi dua. Ada namanya ibadah mahda, ada ibadah gairu mahda. Ibadah mahda, ibadah yang ada juklaknya dari Nabi. Nanti sholat, ada berdiri, rukuk, sujud. Puasa mulai dari sahur sampai terbenam matahari, itu namanya juklaknya. Kalau berhaji pergi ke Baitullah, bukan pergi ke Gunung Bromo, itu namanya juklak. Karena ada juklak, bahasa Arabnya mahda, dari kata hada yahdi, ada petunjuknya. Sedangkan kalau ibadah gairu mahda, ya Nabi tidak berikan petunjuk. Bertani, kita boleh tanam apa saja, ya, tanam cabai, tanam tomat, pokoknya yang bermanfaat bagi manusia. Jadi itu semuanya ibadah, tidak boleh didikotomisasikan. Jadi semuanya ini adalah merupakan bagian daripada berakhlak kepada Allah. Petani apa yang dilakukan? Berakhlak kepada padi, berakhlak kepada sawah, berakhlak kepada hewan-hewan. Nah, jadi semuanya adalah akhlakul karimah. Dari situ muncul kemudian kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku menciptakan kaum Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, dan karenanya Nabi itu bagi kita, Nabi Muhammad itu mempunyai dua kedudukan bagi kita. Ya, kedudukan pertama perantara dari atas ke bawah. Maksudnya dari atas ke bawah,
dari Allah kepada kita manusia. Kan kita punya Pak sekalian itu rutenya 2 ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu pulang pergi namanya itu. Innalillah kita dari Allah sekarang. Kemudian wa inna ilaihi kita balik lagi ke sana. Nah, Nabi itu ada di tengah-tengah. Jadi Nabi perantara dari Allah kepada kita dan perantara dari kita kepada Allah. Itu Muhammad, Nabi di tengah-tengah. Dari mana tadi ayatnya? Itu tadi yang saya bacakan surat Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa artinya? Coba kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Setiap kita manusia berbuat pasti ada tujuannya. Nggak ada manusia berbuat tidak punya tujuan. Kecuali orang gila. Selama dia masih berakal sehat, waras, itu pasti berjalan pasti tujuan, ada tujuannya. Bapak Ibu sekalian, meninggalkan rumah tidak mungkin pergi kalau tidak punya tujuan. Habis-habisin bensin. Nah, rela mengorbankan bensinnya ke sini karena ada tujuan, silaturahim, arisan dan sebagainya. Setiap kita berbuat pasti ada tujuan. Nah, kalau manusia saja berbuat punya tujuan, masa Tuhan berbuat tidak punya tujuan? Justru manusia berbuat punya tujuan karena manusia adalah copy paste daripada Allah. Jadi Allah juga punya tujuan. Contohnya apa? Allah menumbuhkan padi. Apa tujuannya? Supaya keluar buah-buah padi. Ya. Allah membuat bibit mangga itu tumbuh bijinya supaya melahirkan mangga-mangga baru supaya bermanfaat bagi manusia. Jadi Tuhan itu berbuat pasti ada tujuannya. Nah, sekarang kita tanya, apa tujuannya Allah menciptakan alam semesta? Hanya untuk disebut pencipta. Pertanyaan, siapa yang menyebutnya pencipta kalau tidak ada manusia? Kalau kita katakan Tuhan menciptakan supaya disebut pencipta, siapa menyebutnya pencipta? Dengan demikian harus ada manusia. Maka bisa dipastikan Allah menciptakan alam semesta karena manusia. Kalau bukan karena manusia, Allah tidak ciptakan. Dan manusia bertingkat-tingkat. Mulai daripada yang paling buruk seperti iblis sampai yang paling mulia seperti Nabi Muhammad. Ya. Jadi bertingkat-tingkat itu. Ada disebut dengan syarrul bariyah, ada khairul bariyah. Itu syarrul kita bisa baca dalam surat Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru apalagi? Innalladzina kafaru minal musyrikina min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu surat Al-Bayyinah. Jadi innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Tapi ada juga khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi bertingkat-tingkat dari syarrul bariyah sampai khairul bariyah. Dari syarrul anam sampai khairul anam. Nah, siapakah yang paling khairul bariyah di atas? Manusia, tapi manusia tidak bertingkat-tingkat, ada syarrul bariyah. Maka yang paling baik adalah Nabi Muhammad. Namanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bukan hanya khairul bariyah, bukan hanya khairul anam, tapi dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Cara mendekatinya jemaah sekalian, manusia itu miliaran sejak dari Adam sampai sekarang. Tapi di antara miliaran itu hanya 120 ribuan yang bisa diangkat jadi nabi. Dan itu yang terbaik. Dan di antara 125 ribu nabi itu hanya 25 yang bisa diangkat jadi nabi dan rasul sekaligus. Yang kita biasa hafal tuh dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Di antara 25 nabi dan rasul itu hanya 5 yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi disebutkan dalam surat Musyawarah ayat 13. Di situ ada 5. Yang pertama Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Muhammad. Jadi di antara 25 nabi dan rasul hanya 5 disebut dengan ulul azmi. Dan di antara 5 ulul azmi ini ada lagi yang paling baik satu, yaitu Nabi Muhammad, disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi bisa ditarik dari awal, Allah tidak mungkin menciptakan alam semesta kalau bukan karena manusia. Dan Allah tidak mungkin menciptakan manusia kalau bukan karena 120 ribu nabi. Dan Allah tidak menciptakan atau mengangkat 120 ribu nabi kalau bukan karena 25 nabi dan rasul. Dan Allah tidak melantik 25 nabi dan rasul kalau bukan karena ulul azmi. Dan Allah tidak mengangkat ulul azmi kalau bukan karena Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bisa disimpulkan singkat,
Kalau begitu, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan alam semesta. Jadi dengan demikian kita ini tercipta karena Nabi Muhammad tadi sebagai perantara dari atas ke bawah. Makanya dalam sebuah hadis atau pernyataan dikatakan, laulaka ma khalaqtul akhlaq. Kalau bukan karena maaf di sini dikatakan laulaka ma khalaqtul aflaq, bukan akhlak ya. Seandainya bukan karena di Muhammad, saya tidak ciptakan alam semesta. Laulaka, seandainya bukan karena engkau, saya tidak ciptakan alam semesta. Nah, itulah tadi makna pertama dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi alam semesta ini tercipta karena Muhammad, maka Muhammad adalah rahmatnya. Maka ketika dikatakan rahmati wasi'at kulla syai', artinya Muhammadku itu meliputi segala sesuatu. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi harusnya kita berterima kasih kepada Muhammad karena dialah kita tercipta. Makanya nabi-nabi diutus dalam rangka memberikan pesan bahwa nanti di akhir ada manusia terbaik. Nabi Isa sendiri oleh pengikutnya dianggap sebagai nabi terbaik karena tidak punya ayah. Tapi dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 5 dikatakan, ayat 6 dikatakan, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Jadi Nabi Isa sendiri mengatakan masih akan datang nabi setelah namanya Ahmad. Ya. Jadi artinya apa? Seakan-akan Nabi Isa mengatakan kalau bukan karena dia saya tidak diutus. Saya diutus untuk menyampaikan pesan bahwa nanti akan ada terakhir namanya Ahmad. Ya. Ismuhu Ahmad. Jadi artinya apa? Terverifikasi dalam Al-Quran bahwa semuanya tercipta karena Muhammad. Itu jalur pertama, atas bawah. Jalur kedua, bawah atas. Ya. Artinya apa? Karena Nabi Muhammad penengah dari Allah kepada kita, sekaligus penengah mediator antara kita kepada Allah. Ayatnya kita angkat cukup dua saja. Yang pertama surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat 3 ayat 56. Situ Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalli, berselawat kepada Nabi. Ya. Kalau bukan karena ayat, hampir kita tidak percaya, benar. Masa Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi? Tapi jelas-jelas ini di Quran. Ya. Innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, yusalli, berselawat kepada Nabi. Dan kata yusalli di situ dalam bahasa Arab ada fi'il mudhari', artinya berketerusan, present continuous. Jadi Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kalian ingin menjumpai saya melalui Nabi, kamu tidak akan bisa menjumpai saya kalau tidak melalui Nabi. Dan kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak melalui Nabi. Kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, kita di Indonesia masih punya patung Buddha di mana-mana. Dan setiap kita masuk ke kuil pasti menyembahnya patung Buddha. Lihat saudara-saudara kita di Buddha, di Thailand, di mana-mana. Simbol-simbol Buddha itu pasti kuilnya ada patung Buddha yang besar. Patung-patung Buddha. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita masih beragama Hindu. Ya. Lagi-lagi juga patung-patung yang banyak. Nah, karena berkat Nabi Muhammad kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dan oleh sebab itulah, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Jadi karena Allah, karena azan kita sebentar kita dengarkan azan. 3356 selawat namanya. Jadi bagi kita mau ke atas pakai selawat. Ya. Yang kedua adalah Allah berfirman dalam surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Itu tadi akhlakul karimah. Nah, dengan demikian juga sekali terbahagia kalau kita sudah pakai dua-duanya ini, kita berterima kasih kepada Nabi karena dari atas ke bawah, dan kita mencontoh Nabi karena kita dari bawah ke atas. Kita tidak bisa sampai ke atas kalau tidak melalui Nabi tadinya. Karena dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru seperti itu. Jadi orang beriman berselawatlah kepadanya dengan selawat dan salam yang sempurna. Bahkan kita dengarkan azan tadi pun, intisarinya azan itu sebetulnya adalah dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Itu tadi kita dengarkan azan. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengesahkan Allah dan menjadikan Muhammad itu sebagai jembatan dari dunia menuju kepada akhirat. Makanya azan itu kalau kita habis azan, doanya adalah Allahumma rabba hadhi da'wati tamma. Ini adalah dakwah yang sempurna karena mengajarkan kita kepada semua hal. Yang pertama tadi, kita meyakini Allah, Muhammad, baru salat, baru bisa mendatangkan kebahagiaan, baru kemudian terakhir kalau kita salat adalah salam, terbentuknya, terciptanya kedamaian di tengah-tengah umat manusia. Nah, mudah-mudahan kita semuanya Jemaah Kaisar bahagia dengan Maulid Nabi, mengingatkan kita betapa sentralnya, begitu pentingnya posisi beliau dalam kehidupan kita, sehingga kita semuanya nanti setelah meninggal dunia Allah perkenankan kita untuk bersua, untuk menyatu dengan Nabi di sebuah tempat di sorga yang namanya Telaga Haud. Karena Nabi mengatakan, saya tunggu kalian di Telaga Haud. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.